Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Di video kali ini saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman, sharing-sharing tentang suatu skill yang insya Allah nggak akan lekang oleh zaman dan nggak bisa digantikan oleh teknologi apapun, yaitu public speaking. Kenapa saya mau share tentang public speaking ini? Dan tentu videonya ini, saya maksud untuk menjelaskan seberapa penting public speaking ini ya. Tapi di awal itu saya ingin menjelaskan dulu kenapa saya mau share tentang public speaking ini. Pertama karena saya merasa ya, public speaking ini sangat mempengaruhi saya ketika saya mempelajarinya dan mengubah mindset saya dan juga cara saya berkomunikasi kepada orang lain. Ya, jadi ketika awal-awal saya merasa ya grogi, ngomong di depan, bahkan ngomong sesama, antar personal aja itu saya kadang grogi, kadang nge-blank gitu-gitu. Sehingga dengan saya mempelajari ini, saya sendiri merasa cara komunikasi saya itu berubah. Dan juga cara berpikir saya, mindset saya, memandang orang-orang itu bagaimana, apa namanya, dengan cara pandang yang sudut pandang yang baru, yang saya pelajari di public speaking ini, saya merasa pede gitu ketika ngomong di depan orang banyak. Itu. Kemudian alasan kedua kenapa saya mau share adalah karena memang alhamdulillah, saya juga pernah belajar teori dan praktek public speaking ini, dan sampai hari ini pun saya masih mengajar, dan praktek. Jadi hari ini, saya ini sebagai ya guru ngaji, sebagai pendakwah, saya mengajar di kelas, mengajar anak-anak, saya mengisi pengajian, saya ceramah, ini semua bagian dari bagaimana saya mempraktek public speaking. Di samping itu juga saya juga, ya melakukan aktivitas stand up comedy, dan itu tentu butuh skill public speaking ini. Kemudian daripada itu juga, pengalaman saya selama mungkin lebih dari 12 tahun ya, saya pernah, praktek public speaking ini sebagai pengajar tentunya. Saya mengajar, itu sebenarnya dari kelas 2 SMA ya, di tahun 2009 saya tamat 2011 dan resmi sebagai guru mengajar ketika di Gontor tuh tahun 2011 sampai ke atas. Dan sampai hari ini juga saya mengajar di berbagai tempat. Di situ pun saya belajar artinya ketika mengajar itu awal-awal saya juga merasa grogi jumpa anak-anak, takut nge-blank gitu kan. Gimana nih, tapi karena situasi yang memaksa saya untuk, harus penuh persiapan untuk mengajar. Sehingga saya merasa, mempelajari, teori-teori public speaking ini dan saya praktekkan dan sampai hari ini alhamdulillah, eee, saya tidak ada beban ketika ngomong depan orang itu. Samping itu juga saya juga dulu kan di pesantren ada muhadharah ya, jadi seminggu bahkan, 2 atau 3 kali ya, saya nggak ingat gitu. Ada pelajaran muhadharah nih di mana kami sebagai santri disuruh membuat i'dad, membuat teks, kemudian praktek ketika latihan pidato itu berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Nah, itu pengalaman dulu ya dan sampai juga, eee, di beberapa tahun belakangan saya juga mengikuti workshop, pelatihan, seminar-seminar yang diadakan secara nasional ataupun, regional gitu. Saya belajar dari ya trainer-trainer yang juga berpengaruh gitu ya, banyak gitu. Di antaranya mungkin yang sangat mempengaruhi saya seperti Coach Lucky Hoyanto yang menulis buku public speaking mastery, kemudian ada Bang Panji Pragiwaksono ya, seorang stand up comedian di New York sekarang.
Dan juga di Aceh sendiri saya juga belajar dari beberapa trainer tuh seperti Coach Dosi Elvian dan sebagainya. Jadi alhamdulillah berkat pengalaman itu saya belajar dan juga saya praktek sampai hari ini, makanya saya kepikiran untuk sharing kepada kawan-kawan semuanya mengenai skill ini. Jadi pertanyaannya, apakah public speaking ini penting? Seberapa penting? Nah, buat hari ini yang masih nanya seberapa penting public speaking itu, jitak juga palanya tuh. Enggak bercanda guys. Ya, kalau saya sendiri ya, merasa penting. Kenapa penting? Uh, pengalaman saya sendiri sebagai yang memang pengajar itu butuh terhadap skill ini. Dan saya melihat juga fakta di lapangan di mana orang-orang yang bahkan pekerjaannya tidak berjumpa dengan orang banyak, tidak ngomong depan orang pun, itu juga perlu terhadap skill ini. Namun sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu public speaking itu apa. Public speaking itu sederhananya adalah seni berbicara di depan umum, di depan orang banyak ya. Dia itu bagian dari komunikasi, ilmu komunikasi. Jadi dalam komunikasi itu ada komunikasi antar personal, satu orang dengan satu orang gitu, ada yang satu orang dengan kelompok, seperti public speaking ini ada yang kelompok dengan kelompok dan sebagainya. Jadi dia sering berbicara di depan orang banyak. Pentingnya public speaking ini untuk dua kalangan, saya kira ya. Saya bagi untuk dua kalangan. Yang pertama kalangan profesional. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan di dunia ini yang memang dituntut seseorang itu harus paham tentang public speaking. Misalnya seperti pendakwah, penceramah, dai, mubaligh, kan? Dia berkhutbah, dia dituntut untuk berkhutbah, mengisi pengajian itu kan ngomong depan orang banyak. Kalau paham teorinya, insya Allah itu akan mudah menyampaikan pesannya. Intinya kan komunikasi itu to deliver a message, ya kan, menyampaikan pesan. Kalau misalnya, kalau misalnya tidak tersusun dengan baik kata-katanya atau dirinya sendiri grogi gitu, ngomongnya terbata-bata, apa istilahnya kecil suaranya, itu jamaah orang-orang yang mendengarkan akan tidak mendapatkan pesannya. Jadi perlu. Kemudian guru tentu karena berhadapan dengan murid, kasihan sekali kan ketika murid sudah semangat menunggu pelajaran dari gurunya, tapi gurunya cara menyampaikannya tidak semangat, kurang maksimal, atau berbicara sendiri, sehingga muridnya tidak mendapatkan pesannya. Nah, jadi dai, ya ustadz lah ya, guru, kemudian juga ya penyiar radio, dan hari ini juga content creator, ya kan, kreator konten, orang-orang yang buat konten, youtuber, selebgram, tiktokers, itu tentu berbicara depan kamera seperti ini perlu skill public speaking, nggak asal ngomong, ya kan. Karena sampai hari ini pun ada orang kadang malu, nggak berani nengok kamera. Nah, itu berarti dia harus belajar public speaking. Kemudian ada pejabat publik, ya kan, siapapun tuh presiden, gubernur, Pak Geci, Pak Camat, anggota DPR, pasti dihadapkan untuk berbicara depan orang banyak, kasih sambutan-sambutan. Nah, itu perlu skill public speaking, nggak sekedar ngomong. Karena saya pernah melihat itu ada ya di suatu kampung ya, pokoknya bukan di tempat saya. Orangnya ngomongnya pelan, kecil, ada juga yang lama sekali. Saudara-saudara sekalian, warga kampungku, kita akan, sampai kapan selesai ngomongnya, ya kan? Ada juga yang pelan, jadi semua itu bisa dipelajari di public speaking. Jadi untuk profesional ini, profesi-profesi yang saya sebutkan tadi itu wajib lah, mutlak wajib harus belajar. Kemudian ada kalangan non profesional seperti pelajar, mahasiswa atau siswa. Kita semua pasti pernah jadi murid. Pernah nggak disuruh maju ke depan? Presentasi atau suruh jawab soal, suruh baca aja atau ya. Nah itu semua perlu public speaking. Dan rata-rata saya sebagai guru ya melihat
anak-anak yang public speaking-nya bagus, itu pasti nampak menonjol gitu. Bahkan kalau ada anak yang pandai, tapi public speaking-nya nggak bagus, itu kelihatan, itu kurang menonjol, kurang asik dilihat, ya kan. Karena kan public speaking itu juga berhubungan dengan attitude, ya kan, dengan etika dia dalam berbicara, juga intonasi, artikulasi dan sebagainya. Jadi menarik gitu kalau anak-anak tuh bisa menguasai public speaking. Jadi untuk seluruh murid di dunia itu pasti perlu, ya kan. Eh, dan orang-orang ya sebagai orang tua mungkin ya, orang tua kadang akan dihadapkan dengan kesempatan memberi sambutan mungkin apa di acara formal atau informal, misalnya acara ulang tahun anaknya atau acara tahlilan sama dia misalnya kan, mewakili keluarga. Itu pasti, dan sebenarnya ya, baik kalangan profesional atau non profesional, kita ini pasti dihadapkan kepada suatu kesempatan di mana kita harus ngomong depan umum. Pasti ada tuh dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya kita ingin memilih maju atau enggak nih. Nah, karena ada beberapa kejadian itu dipaksa gitu. Misalnya ada seorang bapak gitu, ada ulang tahun anaknya yang pertama, ngundang keluarga besar, dipaksa sama mertuanya untuk ngomong. Dia nggak berani ngomong terbata-bata, itu ada sampai menyesal gitu kan. Itu salah satu contoh kecil gitu. Apalagi ya sebagai siswa, mahasiswa ya, presentasi itu perlu. Jadi artinya skill ini saya yakin semua orang perlu, sampai kapanpun. Dan kenapa saya bilang nggak bisa digantikan oleh teknologi robot? Karena misalnya dalam hal khutbah misalnya, itu kan nggak mungkin digantikan oleh ChatGPT gitu, oleh robot. Itu kan salah satu syaratnya juga khatib itu harus berakal ya, manusia berarti. Itu pun misalnya presiden, pidato pelantikan presiden, apapun itu kan nggak mungkin diganti sama robot. Jadi saya kira ini sangat penting ya. Inilah beberapa hal kenapa public speaking itu penting. Jadi baik kalangan profesional, non profesional, dan secara umum kita dihadapkan untuk ngomong di depan orang banyak, pasti ada kesempatan itu, maka penting untuk kita mengambil kesempatan itu. Kan di antara sifat Rasulullah itu adalah tabligh, ya kan? Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Dan Rasulullah selalu bilang, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walau satu ayat. Jadi kita public speaking ini bagian dari sunnah Rasulullah sebenarnya. Asik. Iya betul, ya kan? Bukan ngarang-ngarang. Kita kan Rasulullah itu mengatakan, ya sampaikan. Nah, maka public speaking ini adalah ilmu menyampaikan. Dan dengan belajar public speaking ini, insya Allah pesan yang ingin kita sampaikan ini bisa tepat sasaran. Maka silakan tunggu konten saya berikutnya. Insya Allah saya akan kasih tips-tips dan sharing-sharing juga lain tentang ilmu-ilmu public speaking yang saya tahu. Dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kesilapan, kesalahan. Thank you, jazakumullah. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.